Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam waktu dekat akan mengumpulkan semua pengelola SPPG se-Jawa Barat. Seorang ayah dan anaknya dibekuk polisi karena terlibat aksi pencurian sepeda motor. Tempat penyewaan novel dan komik sambil bernostalgia dan mengisi waktu luang. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam waktu dekat akan mengumpulkan semua pengelola SPPG se-Jawa Barat untuk pembinaan sekaligus memastikan seluruh penyedia makanan di sekolah punya sertifikat higienis dan sanitasi. Langkah ini dilakukan agar makanan yang dikonsumsi siswa di sekolah terjamin kebersihannya dan aman untuk dikonsumsi. Program pembinaan ini akan dilakukan bertahap di seluruh kabupaten dan kota. Targetnya, semua SPPG di Jawa Barat sudah tersertifikasi pada tahun depan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, kedepannya seluruh SPPG di Jawa Barat harus memiliki sertifikat higienis dan sanitasi SLHS. Dan jika terbukti tidak memiliki sertifikat, akan dikenakan sanksi penutupan. Ya, kita makanya nanti diwajibkan. Saya yakin masih nggak semua, bahkan mungkin baru 10%, 20% yang punya SLTH. Makanya nanti ketika kumpulkan, semua wajib mempunyai sertifikasi sterilisasi, sehingga semua terjamin tidak ada lagi yang keracunan. Kalau ada SPPG yang tidak mempunyai sertifikasi tersebut, kita tutup. Pemerintah Kota Sukabumi melakukan pemantauan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dijalankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, dan Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyo. Dalam peninjauannya, Wali Kota Sukabumi bersama Wakil Wali Kota dan Satgas Makan Bergizi Nasional melihat langsung proses pengolahan, penyajian hingga pendistribusian makanan. Wali Kota menekankan pentingnya pelaksanaan program yang mengacu pada standar Badan Gizi Nasional, mulai dari seleksi bahan baku, kebersihan dapur, hingga higienitas para petugas. Wali Kota Sukabumi Ayap Zaki menekankan peran penting instansi teknis seperti Dinas Kesehatan dan DKP 3 untuk secara berkala melakukan uji kandungan pestisida pada bahan pangan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pembinaan terhadap petani dan pemasok lokal agar kualitas produk tetap terjaga. Agar produk ini tidak hanya bergizi namun aman dan sehat. Karena itu, setiap SPPG wajib memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Monitor terhadap 41 dapur yang sekarang baru berjalan 35. Supaya ada standar operasional SOP bagaimana proses MBG di Kota Sukabumi. Ini semua saya minta supaya menghindari terjadinya keracunan atau kesalahan prosedur kerja, ya, sehingga memperkecil kesalahan, sehingga harus ada standar operasional. Sementara itu, Mitra BGN SPPG Kelurahan Karangtengah Ari Pujianto mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini melayani sekitar 3.000 penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil,
bayi, balita, dan pelajar, dengan seluruh bahan pangan berasal dari produsen lokal Sukabumi. Kita punya koperasi, Pak. Kita ikut standar aja. Jadi BGN ini dapur nggak mau tahu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada masalah, koperasi yang disalahkan. Jadi BGN tuh dapur hanya menerima bahan bakunya. Nanti Bapak bisa lihat tetap produk lokal, Pak. Semuanya tadi punyanya Pak Wali aja sudah tempe tahu masuk. Kita Pemerintah Kota Sukabumi telah membentuk Satgas untuk melakukan pengawasan terhadap 41 SPPG yang direncanakan dan saat ini 35 diantaranya sudah beroperasi. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, warga di kawasan Pasar Ciroyom, Kota Bandung, keluhkan kondisi sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah yang berada di dekat pemukiman warga, sehingga menyebabkan bau tak sedap. Seperti inilah kondisi sampah yang menumpuk di kawasan Pasar Ciroyom, Kota Bandung. Selain kondisi sampah yang telah menumpuk dan bau tak sedap, sebagian sampah meluber. Menurut petugas kebersihan Pasar Ciroyom, sampah tidak diangkut selama 1 bulan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem dari ritase ke tonase pengangkutan sampah tersebut untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ada pengurangan jumlah volume pengangkutan sampah. Biasanya dalam 1 hari ada 2 kali pengangkutan sampah, namun saat ini hanya 2 kali dalam 1 minggu. Penumpukan sampah ini ya intinya tidak ada pengangkutan dari pihak DLHK karena ada perubahan sistem dari ritase menjadi tonase, akhirnya ada keterbatasan pengangkutan. Seperti itu saya menurut infonya. Biasanya tidak seperti ini, udah lama saya 20 tahun ini belum pernah terjadi seperti ini. Penumpukan sampah tersebut dikeluhkan oleh warga sekitar, dikarenakan menimbulkan bau tak sedap, seperti yang dialami Putri, salah satu pedagang di Pasar Ciroyom. Terganggu, banyak belatung, pembeli jadi berkurang. Oh, pembeli jadi berkurang gitu. Ini emang udah berapa hari ini, Teh? Seminggu kemarin cuman ada mobil dua gitu. Dua mobil dalam 1 minggu. Oh, dalam 1 minggu. Tapi udah hampir sebulan ya itu. Hampir sebulan kayak gininya. Warga berharap tumpukan sampah yang menyebabkan bau tak sedap ini bisa segera diangkut. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, seorang ayah dan anaknya dibekuk polisi karena terlibat aksi pencurian sepeda motor. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Seorang ayah dan anaknya dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung setelah sebelumnya melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Mekarwangi, Kota Bandung. Aksi pencurian tersebut sempat terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam peristiwa pencurian yang terjadi pada tanggal 28 September silam dan sempat terekam kamera pengawas tersebut, tampak FA dan AL yang mengendarai sepeda motor mendekati 1 unit sepeda motor yang terparkir di depan sebuah ruko. Hanya dalam waktu kurang dari 30 detik, pelaku AL yang merupakan anak sambung FA dapat membobol kunci kontak dan membawa lari sepeda motor korban. Sementara sang ayah sambung, FA, langsung mengiringi AL dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa. Meski demikian, video aksi pencurian yang sempat viral di media sosial mengakibatkan ruang gerak kedua pelaku menjadi sempit, hingga memudahkan polisi untuk meringkus keduanya.
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Abdurrahman menjelaskan, FA dan AL merupakan 2 dari 5 pelaku pencurian yang dibekuk oleh polisi sepanjang September hingga awal Oktober ini. Ini berlangsung dari sepanjang bulan September sampai dengan Oktober. Hari ini kita melaksanakan pengungkapan dengan jumlah tersangka ada 5 orang, kemudian jumlah barang bukti ranmor yang kami sita itu ada 17 unit. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 17 unit sepeda motor yang sebelumnya dicuri para pelaku di sejumlah lokasi di Kota Bandung dan Cimahi. Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 dan 480 KUH Pidana tentang pencurian pemberatan dan penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun dan 4 tahun penjara. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, sidang kasus penyiraman air keras terhadap ibu dan anak digelar di Pengadilan Negeri Sukabumi. Agenda persidangan kali ini menghadirkan kesaksian dari korban serta anak korban. Sidang kasus penyiraman air keras terhadap korban ibu dan anak berinisial YA 36 tahun dan MRA 7 tahun digelar di Pengadilan Negeri Sukabumi, Jawa Barat. Agenda sidang kali ini menghadirkan saksi korban dan anaknya, serta paman korban. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukabumi menghadirkan 3 saksi tersebut untuk menguatkan dakwaan terhadap 2 terdakwa utama, Haryanto dan Yuri, atas motif asmara. JPU menampilkan sejumlah barang bukti berupa foto luka korban, helm yang dikenakan saat kejadian, dan kaleng berisi cairan kimia yang digunakan pelaku untuk menyiram korban. Menurut kuasa hukum korban, Dasep Rahman Hakim, keterangan saksi korban menjadi bagian penting dalam penyampaian kronologi dan dampak perbuatan terdakwa. Kesaksian korban ini menjelaskan hal yang mereka alami sendiri dan mereka rasakan. Kalau dakwaannya tetap masih sama, cuman untuk agenda minggu depan kan karena masih ada saksi fakta yang belum diperiksa di persidangan, yaitu salah satu orang saksi yang melihat, mendengar dan menyaksikan pada waktu kejadian terjadinya di TKP. Mungkin pada agenda selanjutnya akan mendengarkan kesaksian dari satu saksi tersebut. Sementara Kepala UPTD PPA Kota Sukabumi yang ikut hadir di persidangan mengatakan pihaknya membantu pendampingan terhadap korban dan anak korban untuk melakukan pemulihan dari rasa trauma yang dialami anak korban. Kami memang sangat serius dalam menangani kasus seperti ini, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Semoga ke depannya Kota Sukabumi tidak terulang lagi kejadian seperti ini, dan juga harapan kepada masyarakat apabila menemukan kejadian baik kekerasan terhadap perempuan dan anak, boleh langsung datang ke kami untuk minta penunjukan dan pendampingannya di UPT PPA Kota Sukabumi. Sidang lanjutan dijadwalkan digelar pada Rabu pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan. Kedua terdakwa dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman 9 tahun penjara, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman 5 tahun, serta pasal 76C Junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, di era digital saat ini, anak-anak semakin banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Namun, di balik keseruan dan kemudahan akses informasi, terdapat bahaya tak terlihat yang mengancam keselamatan mereka, yakni cyberbullying. Data Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada tahun 2024
mencatat 181 kasus kekerasan anak. Dan pada tahun 2025, jumlah menurun menjadi 121 kasus. Namun, ada juga kasus KBGO atau kekerasan berbasis gender online yang justru meningkat dari 4 kasus pada tahun 2024 menjadi 9 kasus pada tahun 2025. Cyberbullying sendiri dapat menyebabkan kerusakan mental yang serius pada anak-anak, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan percobaan bunuh diri. Oleh karena itu, kita harus bertindak cepat untuk mencegah kasus-kasus seperti ini dengan mengembalikan fungsi keluarga sebagai garda terdepan dan paling berperan dalam perlindungan anak. Pemerintah telah meluncurkan program Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga untuk mencegah kasus kekerasan pada anak akibat pengaruh gadget. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada orang tua dengan menyelenggarakan sekolah ayah, sekolah ibu untuk mengedukasi para orang tua tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan baik dan aman bagi anak-anak. Dengan adanya program Puspaga, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Bekerja sama untuk mencegah kasus cyberbullying dan kekerasan terhadap anak perlu terus dilakukan demi menyelamatkan anak-anak. Peran orang tua dan keluarga menjadi kunci utama keamanan bagi anak-anak dari bahaya cyberbullying dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak, baik di dunia nyata maupun dunia maya. PP-Timnas itu kan hadir untuk memperkuat perlindungan anak di dunia digital ya. Nah, erat kaitannya tentu saja dengan perlindungan anak itu sendiri. Kasus kami kemarin di tahun 2024 itu ada 181 kasus. Sedangkan tahun ini sampai bulan Oktober 2025 itu mencapai 121 kasus. Saudara, tempat penyewaan novel dan komik sambil bernostalgia dan mengisi waktu luang. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, di persaingan usaha yang ketat, berbagai upaya dan inovasi dilakukan pelaku usaha untuk bertahan. Seperti yang dilakukan oleh kedai jajanin Nugukis yang berada di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Kedai ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas, mencoba beradaptasi dengan menghadirkan berbagai inovasi baru, mulai dari jajanan ringan hingga menuju sarapan dengan harga sangat terjangkau, hanya Rp10.000 per porsi. Beberapa produksi andalan jajanan Nugukis kini dibuat dalam ukuran khusus agar lebih ekonomis tanpa mengurangi cita rasa. Selain itu, hadir juga sejumlah varian baru yang semakin melengkapi pilihan menu bagi pelanggan, mulai dari donat dan brownies mini. Untuk sarapan ada nasi goreng, nasi kuning, lontong sayur, chicken katsu, spaghetti, dan lainnya. Belum, ini pertama kali. Ada apa aja teh di sini teh? Yang aku lihat sih ada sarapannya di depan, terus di sini ada roti, ada donat juga, ada gulai kayaknya sama ini. Aku tertarik sama ini tadi sebenarnya pas masuk, pas lihat. Untuk harganya sendiri gimana tuh? Menurut aku affordable sih untuk di tengah kota Sukabumi ya, untuk harganya sangat-sangat terjangkau. Sama untuk kantong pelajar juga.
Menurut pemilik kedai, Roswita Septipiana, di tengah ekonomi saat ini, daya beli masyarakat berkurang, pihaknya berusaha membuat strategi dan inovasi. Di tengah resesi ekonomi seperti sekarang, tentunya daya beli masyarakat melemah ya. Kita berusaha bertahan dengan cara menciptakan strategi baru, yaitu dengan jajanan murah, kemudian sarapan murah serba 10.000 dan lebih merakyat. Yang tadinya kita tokonya di dalam, kita pindahkan keluar, bisa keluar. Dengan strategi ini, kedai jajanan New Cookies membuktikan bahwa di tengah sulitnya ekonomi, kreativitas dan inovasi tetap menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, masih ingatkah Anda tempat penyewaan novel dan komik yang dulu sempat populer di awal tahun 2000-an? Nah, di Kota Bandung, meski sudah memasuki era digital, ada satu tempat sewa novel dan komik yang masih bertahan. Mereka yang ingin bernostalgia atau sekedar mencari tempat tenang, mengisi waktu luang, bisa datang ke sini. Bagi Anda, generasi 90-an memasuki tempat ini mungkin akan langsung mengembalikan kenangan-kenangan masa kecil atau remaja saat ingin meminjam buku atau komik keluaran baru yang tengah Anda incar. Tempat sewa novel dan komik yang dulu sempat sangat populer ternyata masih ada di Kota Bandung. 19 tahun berdiri, tempat ini tak lekang oleh arus digitalisasi. Sistem peminjamannya sama, pengunjung bisa membaca langsung di tempat dengan membayar uang sewa yang berkisar mulai dari angka Rp2.000 saja. Kalau ingin membawa pulang untuk dibaca di rumah, Anda wajib menjadi member terlebih dahulu dan membayar sewa berdasarkan rencana waktu Anda meminjam. Sempat menurun, apalagi semenjak sebenarnya bertahap ya menurunnya, tapi dimulai dari zaman BlackBerry naik, setelah itu lanjut ke Android segala macam, itu makin lama makin menurun. Cuma entah kenapa sekarang trennya udah mulai naik lagi. Jadi bisa dibilang mungkin dari semenjak setelah COVID ya, pra-COVID itu banyak yang mulai kembali membaca, terutama anak-anak muda usia saya kayak 20-an gitu-gitu, dan itu lumayan kuat dipengaruhinya dari sosial media. Ada berbagai jenis dan genre buku, komik, serta novel. Meski berdiri dengan konsep lama, tapi koleksi buku di sini selalu diperbaharui. Tempat ini juga jadi lokasi menghabiskan waktu luang yang tenang. Anda bisa memilih buku lalu membaca di bangku-bangku kayu panjang yang tersedia. Ya seperti apa ya namanya istilah gitu ya, kalau buku itu adalah gudang segala ilmu gitu ya. Terus ngelihat juga minat baca pemuda di Indonesia juga semakin kesini semakin meningkat gitu. Jadi ya di sini waktu luang saya untuk membaca buku ya benar-benar dimanfaatin juga dengan experience yang berbeda-beda juga dengan buku-buku yang ada di sini gitu. Para pengunjung dan member di sini berasal dari lintas generasi. Bagi Anda yang juga mau kembali merasakan berkunjung ke tempat favorit masa kecil atau sekedar ingin kembali memulai kebiasaan membaca, Anda bisa mengunjungi Pitimos Fun Library yang berlokasi di Jalan Banda, Kota Bandung. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.